Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang membedah fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tuntas catatan penting dari pekan ketiga Super League 2025/26 yang penuh dengan drama, rekor, dan kejutan. Dari The Jackmania yang jadi raja tribun, striker asing yang tampil ganas, sampai tren gol yang luar biasa meriah. Semua akan kita bahas secara mendalam. Super League musim ini benar-benar menghadirkan suguhan yang semakin seru. Kompetisi semakin ketat, dukungan supporter makin luar biasa, dan kualitas pertandingan terus meningkat. Nah, untuk kamu yang kelewatan jalannya pekan ketiga, tenang saja, Cek Fakta sudah merangkum 6 catatan spesial yang bikin liga kita semakin menarik. Mari kita bedah bersama. Pertama, The Jackmania, Raja Tribun pekan ketiga. Pekan ketiga Super League 2025/26 mencatat rekor kehadiran penonton hingga 56.569 orang. Dari jumlah itu, The Jackmania menyumbang paling banyak dengan kehadiran 22.195 orang saat Persija menjamu Malut United di Jakarta International Stadium JES. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti nyata betapa kuatnya basis supporter Persija. Fenomena ini punya dua sisi. Dari segi psikologis, dukungan masif di tribun menjadi dorongan moral bagi para pemain. Tidak heran jika banyak pelatih menyebut penonton sebagai pemain ke-12. Atmosfer JIS yang bergemuruh membuat lawan seolah menghadapi tekanan berlapis bukan hanya dari 11 pemain di lapangan, tetapi juga puluhan ribu suara di tribun. Selain itu, kehadiran masif penonton punya dampak ekonomi signifikan. Tiket, merchandise, hingga sektor UMKM di sekitar stadion ikut terdongkrak. Ini jadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin memiliki daya tarik komersial yang besar. Dalam konteks liga modern, faktor ini penting agar kompetisi tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga sehat secara finansial. The Jackmania sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya supporter setia, tapi juga bagian dari denyut nadi perkembangan sepak bola nasional. Kedua, Dalberto, Raja Gol di awal musim. Catatan kedua datang dari Dalberto, striker Arema FC asal Brasil yang tampil luar biasa di 3 pekan awal. Dengan torehan 6 gol, ia berstatus top skor sementara Super League. Performa Dalberto bisa disebut sebagai fenomena baru. Banyak pemain asing yang datang ke Indonesia butuh waktu adaptasi, tapi Dalberto langsung nyetel dengan permainan Arema. Gol-golnya bukan hanya hasil ketajaman individu, melainkan buah dari kerjasama tim yang solid. Arema di bawah asuhan pelatih barunya terlihat semakin padu, dan Dalberto jadi ujung tombak yang mematikan. Kegemilangan Dalberto juga mencerminkan tren positif klub-klub Indonesia dalam mendatangkan pemain asing yang berkualitas. Artinya, klub tidak lagi sekadar mencari nama besar, tapi benar-benar menyesuaikan kebutuhan taktik dan karakter tim. Jika Dalberto konsisten, ia berpeluang besar menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak, sekaligus membawa Arema bersaing di papan atas. Ketiga, hujan gol. 30 gol dalam 7 pertandingan. Catatan ketiga adalah hujan gol. Dalam pekan ketiga, tercatat 30 gol lahir dari 7 pertandingan, alias rata-rata lebih dari 4 gol per laga. Angka ini tergolong tinggi untuk ukuran liga domestik. Partai paling mencolok tentu laga Persebaya Surabaya vs Bali United di Gelora Bung Tama. Duel itu berakhir dengan skor 5-2 untuk Bajul Ijo. Atmosfer stadion yang penuh semangat berpadu dengan permainan terbuka dari kedua tim menghadirkan tontonan kelas wahid. Fenomena hujan gol ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, tim-tim di Super League ini lebih berani memainkan sepak bola ofensif. Kedua, kualitas penyerang baik lokal maupun asing semakin mumpuni. Ketiga, taktik pelatih semakin bervariasi, membuat pertandingan lebih sulit ditebak. Bagi penonton, tren ini jelas kabar baik. Sepak bola adalah hiburan, dan semakin banyak gol berarti semakin banyak momen emosional yang bisa dirayakan. Keempat, drama penalti. 10 kali dalam satu pekan. Catatan keempat yang tidak kalah menarik adalah jumlah penalti. Pada pekan ketiga, wasit memberikan 10 penalti, dengan 8 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol. Uniknya, ada satu pertandingan yang mencatat 3 penalti sekaligus,
yaitu duel PSIM vs Persib Bandung di Stadion Sultan Agung. Dalam laga itu, Persib justru gagal memanfaatkan dua peluang dari titik putih sehingga mereka harus puas dengan hasil imbang. Fenomena banyaknya penalti ini bisa dibaca dari dua sisi. Dari sisi positif, wasit semakin berani menegakkan aturan. Tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran di kotak terlarang. Namun, dari sisi lain, tingginya angka penalti bisa jadi sinyal bahwa pertahanan tim masih bermasalah dalam hal disiplin. Yang jelas, drama penalti selalu menambah tensi pertandingan. Penonton suka karena momen 12 pas adalah salah satu detik paling menegangkan dalam sepak bola. Kelima, Borneo FC dan konsistensi win streak. Catatan kelima datang dari Borneo FC Samarinda yang berhasil mencatatkan kemenangan beruntun alias win streak. Mereka sukses mengalahkan Persijap Jepara, tim promosi yang sebelumnya sempat mengejutkan Persib. Rentetan kemenangan ini menunjukkan bahwa Borneo FC semakin matang sebagai tim. Di bawah asuhan Fabio Lefondas, Pesut Atam tampil dengan gaya main agresif namun tetap terorganisir. Lini tengah solid, pertahanan rapi, dan serangan mereka variatif. Konsistensi Borneo FC membuat mereka kini dianggap sebagai salah satu kandidat serius juara Super League 2025/26. Jika tren positif ini berlanjut, Borneo bisa mencatat sejarah sebagai klub dari Kalimantan pertama yang menjuarai Liga Profesional Indonesia. Keenam, semua tim cetak gol. Kompetisi makin seimbang. Catatan terakhir, namun tidak kalah penting, adalah fakta bahwa semua tim berhasil mencetak gol di pekan ketiga. Tidak ada satupun tim yang mandul. Statistik ini menandakan bahwa kompetisi semakin seimbang. Setiap tim, bahkan yang berstatus underdog, punya daya serang untuk menembus pertahanan lawan. Ini berbeda dengan era sebelumnya, di mana sering ada tim yang kesulitan mencetak gol dalam beberapa pekan. Fenomena ini juga membuat liga semakin menarik, karena tidak ada pertandingan yang bisa diprediksi mudah. Setiap laga berpotensi menghadirkan kejutan, dan itu yang membuat sepak bola dicintai. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah 6 catatan penting dari pekan ketiga Super League 2025/26. Dari atmosfer tribun yang luar biasa, ketajaman striker asing, hingga kompetisi yang semakin seimbang, semua memberi tanda bahwa liga musim ini akan berjalan seru. Super League tidak hanya soal perebutan trofi, tapi juga tentang cerita-cerita unik yang lahir di setiap pertandingan. Dan Cek Fakta akan terus menemani kamu membedah setiap fakta menarik yang muncul. Jangan lupa untuk selalu dukung tim kebanggaanmu dengan cara positif, baik di stadion maupun di luar lapangan. Karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang kebersamaan, sportivitas, dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Sampai jumpa di pekan selanjutnya, hanya di Cek Fakta.